Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Bagus, seolah-olah demokratis. Wah, di mana-mana demokratis, demi Allah, demokratis. Banyak pemimpin kita begitu. Kalau saya fakta-fakta itu nih, ya kan? Itu juga saya nggak setuju dengan apa ya? Atau Panglima tertinggi ada hukum, Andi Malarangeng masuk penjara. Ini siapa ini? Ini kan bagian dari konsep dia ini. Waktu itu saya nggak setuju. Ya toh, mari dong, ya kita berbuat baik. Semuanya ada ukurannya, ada parameternya. Kalau kau tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Kau menuduh orang lain, satu jari, 4 jari menuduh dirimu sendiri. Itulah yang terjadi. Sudah menuduh, memprediksi bahwa pemilu 2024 akan ada kecurangan. Dia sendiri pada saat presiden juga melawan itu. Kan itu bahasa dia jawab sendiri, melawan omongan dia sendiri. Tapi bagi saya, faktanya dia sudah melakukan kecurangan-kecurangan di dalam tubuh Partai Demokrat yang menghantarkan dia jadi presiden. Kalau tidak ada Demokrat, SBY tidak ada yang membawa presiden. Tetapi memang Demokrat pun pada saat itu simbiosis mutualistis besar pada saat periode pertama dan periode kedua. Tetapi begitu dia ketua umum, anjlok. Dilanjutkan lagi, anjlok. Lagi di Surabaya, turun menjadi 7%. Sekarang diwariskan tanpa prosedural. Makanya istilah saya dulu, AHY di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki. Kenapa? Karena bapaknya yang gendong-gendong ke atas, sehingga tidak tahu turun gunung. Mana pernah dia berdebat? Konferensi pers? Ya, hanya konferensi pers saja kan? Berdebat dong, terbuka dong, buktikan dong, jangan hanya ngomong. Jadi partai politik ini hanya, yang lain-lain itu hanya pembantu. Ya, di samping Bang Joni dan kawan-kawan melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tadi, prosedur dan lain-lain yang dilakukan dalam proses AHY menjadi ketua umum. Ya, pada Kongres di Senayan yang Kongres. Tapi kan bagaimana Abang melihat proses kepemimpinan AHY selama dia menjadi ketua umum Demokrat? Bagaimana kondisi Demokrat di dalam? Kan Abang masih di dalam itu. Jadi begini, banyak sebenarnya yang aneh untuk menjadikan AHY ini. Waktu bapaknya ketua umum sebelum Kongres di Senayan tahun 2020, AHY itu sudah diangkat menjadi ketua Kogasma. Apa yang nggak ngerti saya itu Kogasma itu apa? Padahal itu tidak ada di dalam anggaran dasar rumah tangga, tidak ada di dalam Jurlak Juknis, tidak ada dalam proses Kogasma. Dia sudah dieluk-eluk, orangnya sudah merasa orang paling hebat. Gayanya sudah gaya pejabat tinggi. Manusianya sombong. Orang kalau dia lewat, orang harus berdiri semua. Ini apa ini? Waktu itu saya pernah protes itu. Waktu itu saya di dalam. Apa ini? Itu masih dia ketua Kogasma. Ya? Dayang-dayangnya ini. SBY, ya wajar lah. Dia orang tua. Kalau dia lewat, ya wajar kita berdiri hormat. Tapi AHY, ngerti pun Demokrat pun dia nggak ngerti. Saya berani, terbuka, nantang AHY berdebat. Ngerti nggak dia Demokrat? Mari, debat terbuka. Di mana dia ngertinya Demokrat? Nggak apa-apa dia belajar dari bapaknya. Dimulai dari bapaknya. Nanti kita berdebat dengan fakta-fakta, bukan debat kusir. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang ada kesombongan. Menemu dia pun, daerah-daerah itu kesulitan. Saya ke soal hormat-hormat ini ada cerita sedikit, Bang. Jadi pada satu hari, di satu rumah sakit, ini memang agak rumah sakit jiwa ini ya. Ini diumumkan, nanti akan datang pejabat ke rumah sakit ini untuk mengontrol kita. Iya. Kalian semua nanti begitu di depan pintu pejabat ini masuk, semuanya hormat. Ada satu orang yang nggak hormat. Iya. Terus si pejabat ini tanya, yang lain hormat, kenapa kau tidak hormat? Yang semua itu masih sakit, Pak. Saya udah sembuh. Yang hormat ini karena rasa takut. Kalau nggak dipecat. Yang saya bilang tadi kan, hanya berfoto aja udah dipecat. Ya toh? Kan gitu kira-kira. Itu. Itu yang saya bilang tadi ya. Padahal harusnya sebagai ketua umum itu harus sebagai pelayan. Ya? Apalagi dia masih muda. Bagaimana ini menjadi pemimpin partai politik aja yang direkayasa. Mimpi mau jadi pemimpin yang lebih besar. Bukan saya mau. Orang tumbuh itu harus melalui proses. Jadi, Abang melihat masih terlalu dipaksakan ya? Pertama, dipaksakan. Yang kedua, dari sisi attitude dalam hal yang kecil aja tidak pas. Iya. Saya ini mohon maaf, saya ini adalah, ibu saya adalah pedagang kaki lima dari desa sana. Bapak saya guru SD. Anaknya 11. 7 laki 4 perempuan. Syukur alhamdulillah berpendidikan S1 semua. Bisa makan. Ini semuanya apa? Karena orang tua saya memberikan attitude yang bagus. Dan saya bisa seperti ini karena ibu kandung saya menyusui yang baik-baik kepada anaknya. Ya, walaupun tidak sempurna. Lah ini bapaknya menyusuin. Arogansi. Kan gitu. Itu lihat kan itu arogansi. Tidak melakukan pendidikan karakter ya. Lah itu yang seperti tadi kan. Belum apa-apa sudah dipaku ke. Harusnya proses
harus dong, by proses. Jadi banyak Bang gini Bang. Nah, Banyak. satu lagi, Ah. Ibas itu ketua fraksi, ketua Panggar. Walaupun dia selama saya di DPR jarang datang, jarang rapat gitu loh. Nah, jadi baik di partai politik yang menguasai adalah anaknya, di legislatif menguasai anaknya. Dan tidak ada satu pun yang berani ngomong. Cuman saya aja yang berani ngomong. Kenapa saya berani ngomong? Karena sebelum mereka di situ, saya 3 periode dari mulai Hadi Budi Santoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum. Tidak pernah melakukan itu. Apa yang mereka lakukan arogansi sekarang? Tidak pernah melakukan itu. Bahkan memungut uang dari praksi-praksi tingkat 2 sama tingkat 1. Zaman SBY ketua umum tertulis. Padahal itu kan kewenangan daerah. Nggak diambil pun itu, daerah itu tidak mampu untuk mengurus. Apalagi kau ambil. Itu fakta. Kalau ini memang dibetulin, dibenarkan, ya kita juga pasti mendukung. Tapi karena sudah keterlaluan. Coba lihat. Ada nggak yang berani? Nggak ada yang berani. Ngomong sedikit. Hanya berani menjilat. Atau hanya mengeluk-elukkan. Coba Andi Bandarangeng. Ya udah jelas ya mau apa. Bahkan ada di situ. Dia yang baru keluar dari Sukamiskin korupsi. Dia menjadi orang kedua di Majelis Tinggi, sekretaris. Di mana logikanya? Sudah disintegrasi, disintegritasnya harus, kalaupun itu harus berproses. Masa yang begini? Dan ini yang berani muncul dan tidak ada malu. Apakah saya ada kekurangan saya? Ya, pastilah namanya manusia, saya ada kekurangannya. Tapi saya on the track, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya saya bilang, mari, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan SBY maupun AHY, kita debat terbuka dengan fakta-fakta. Terus sudah pernah ada tawaran dari itu? Oh, dari awal selalu saya ngomong begitu. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Setiap saya muncul, termasuk kepada Denny Indrayana juga. Ya, jangan asal ngomong dari sana, ngerti Demokrat pun kamu enggak. Yang saya dengar beritanya, dia mau mencalek nomor 1 dia. Dikasih kursi nomor 1. Masa gara-gara itu kau menjadi buta hukum? Ya toh? Caleg di mana? Nah, nggak tahu itu. Mungkin ya. Kemarin kan dia calon gubernur kan kalah. Mungkin dari Kalsel kali. Denny Indrayana. Nanti kalau kalah jadi gubernur, Dia kalah kan dia gubernur kemarin kan? ya enggak. Nanti calon bupati Kalsel kali. Bupati. Enggak, kemarin calon gubernur. Ya lah, nanti kan kalah. Ya. Mungkin nanti akan maju lagi untuk bupati. Ini saya dengar mau calon legislatif nomor 1 katanya. Mungkin apa ini? Apa ini jual transaksional supaya dia bertindak? Gimana sih? Bolehlah kita beda pendapat. Beda pendapat boleh. Iya, iya. Tetapi on the track, akuntabel. Jangan asbun, jangan halusinasi gitu loh. Jangan asbun. Omongan saya ini kita buktikan. Omongannya Denny, mari tunjukkan buktinya. Termasuk omongannya SBY dan AHY. Begitu. Itu Bang, banyak jadi pemimpin kita nih kalau Gitu pidato dong. itu kan mari kita bangun nation and character building. Tapi justru yang terjadi sama sekali membunuh karakter itu sendiri. Memberikan contoh untuk dirinya. Tapi tidak apa? Jadi artinya omongan dia itu hanya berlaku untuk orang lain, untuk dirinya tidak berlaku kan gitu. Padahal sebetulnya kita dulu menunjukkan apa yang kita omongkan, ya kan gitu. Sebelum kita omongkan kita sudah melakukan itu. Gitu dong. Jangan dibalik. Kalau dalam istilah agamanya itu disebut ibda binafsi. Iya. Mulailah dari dirimu sendiri. Orang Orang tua kita juga dulu begitu. Iya. Betul, orang tua kita juga dulu. Ini kan sekarang prosesnya PK ke MA. Bang Joni ini yakin betul bahwa bagaimana keyakinan bahwa ini lewat PK ini akan soal bisa meraih kemenangan. Hakim akan secara adil memutuskan bahwa Pak Muldoko yang benar. Penjelasan saya tadi, pertama satu-satunya untuk melakukan proses keadilan itu adanya di pengadilan. Dengan doa dari Sabang sampai Merauke, karena ini sudah keterlaluan, kami yakin bukan seperti yang dibilang Denny Indrayana. Hakimnya saja belum dibentuk, dia sudah menuduh. Padahal hakimnya aja kami aja nggak tahu, karena itu adalah kewenangan di sana. Hakimnya dia menuduh. Kenapa? Karena dialah yang melakukan seperti itu. Kalau kami tidak, hanya berdoa, dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan pemerintah seperti yang dituduhkan oleh Denny Indrayana ini. Hanya cara sensasional sudah menuduh macam-macam ya, padahal dia sendiri tidak bisa membuktikan dirinya bahwa dia lebih benar dibandingkan orang lain. Dia sudah masih kasus tersangka. Nah, kalau kami dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dari sekian juta orang, karena yang di daerah pun termasuk pengurus yang aktif sekarang juga ketakutan atas kepemimpinan AHY ini. Oleh karena itu, seluruh pengurus di daerah bahwa apabila PK kita dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa atas putusan MA, tidak ada pergantian pengurus di daerah. Yang ada adalah hanya Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana ketentuan undang-undang apabila Tuhan mengizinkan. Karena memang yang kita protes adalah Dewan Pimpinan Pusat, tidak serta-merta otomatis daerah. Tidak, itu undang-undang. Karena daerah itu adalah sebagai pelaksana tugas paling bawah. Jadi tidak seperti pengurus sekarang, kalau tidak manut pecat, tidak manut pecat. Ya. Kalau tidak ada yang memberikan katakanlah fasilitas yang lebih bagus diganti. Sama kan, yang menang katakanlah entitas itu di dalam musda adalah wali kota, tapi yang dilantik yang lain. Karena wali kota tidak mau diperas. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan itu. Karena partai ini besar, ada
adalah akibat daerah, bukan akibat ketua umum. Siapapun ketua umumnya. Yang kerja mati-matian kan Di di daerah. ya. Dan ketua umum pun harus dekat kepada pengurus. Ke pengurus saja nggak dekat, apalagi ke rakyat. Ya. Bagaimana? Ke pengurus saja. Jadi kalau jalan harus hormat, kawal. Waduh, luar biasa saya ini ya. Padahal Jadi begini, nanti kan diputuskan oleh MA, Pak Muldoko dan kawan-kawan menang. Iya. Kan gitu? Iya. Nah, apakah akan melanjutkan mendukung Anies sebagai calon presiden dari Demokrat? kalau memang rakyat menginginkan, why not? Semua ada kemungkinan. Artinya kalau anggota ya, Iya dong. masyarakat. Masyarakat, betul. Anggota, kader partai ya. Ya, kader partai dan rakyat, gitu. Kader partai itu kan didukung oleh rakyat. Emang anggota legislatif itu kalau nggak didukung rakyat kan nggak. Tidak hanya pengurus berapa lah. Tapi kan yang paling besar itu kan rakyat. Artinya tidak serta-merta ketika nanti diputuskan oleh MA, Mahkamah Agung, bahwa PK Pak Muldoko ini dan kawan-kawan diputuskan menang, Ya. tidak serta-merta menolak Anies sebagai calon presiden. Tidak ada persepsi itu. Kenapa? Karena kita melakukan KLB, tidak ada proses pencapresan pada saat itu. Kalau memang rakyat menginginkan si A, si B, ada si Anies, kan gitu. Mari kita uji. Tetapi bukan hasil daripada rekayasa, bukan hasil daripada yang aneh-aneh, gitu loh. Ya kenapa tidak? Gitu loh. Tentunya kan ada kriteria-kriterianya. Nah, mari kita lihat, kita tanya rakyat, kan begitu. Bukan hasil rekayasa, bukan hasil untuk katakan oh supaya ini, supaya begini, enggak dong. Ya, ketua umum kita juga kan punya tingkat kepemimpinan yang sudah teruji dari bawah sampai ke atas, ya. Sambil menunggu PK ini, apakah konsolidasi ke daerah-daerah terus dilakukan? Oh iya, ini komunikasi semua, komunikasi. Cuman kan kita kan tidak mau gaduh, atau kita menunggu proses hukum ini. Karena apa? Kan tidak boleh gaduh kan? Karena kan ada orang, kenapa nggak kita bentuk kamu? Jangan gaduh nanti. Karena kan ini kita harus sesuai dengan prosedur oleh pemerintah, ya kan? Ini menuduh kan bahwa pemerintah ikut campur. Ini Denny ini otaknya di mana gitu loh. Kalau memang pemerintah ikut campur, Tapi kenapa nggak dari awal disahkan waktu Denny hasil itu KLB? profesor ya? Profesor. Dia kan dia bilang pemerintah ikut campur. Kalau memang ikut campur pemerintah, kenapa nggak dari awal tuh hasil kongresnya disahkan? Kan gitu kan? Nggak ada. Karena itulah kami melakukan proses hukum dan itu hak konstitusional. Justru dia yang mau menekan-nekan, itu kita tidak ada mau menekan, kita melalui prosedural aja. Malah dia bilang kalah 16-0. Saya bilang Denny ini orang hukum nggak? 16-0 di mana? Keputusannya NO kok. Itu pun bukan 16. Kan gitu. Negeri tinggi kasasi. Di mana? Saya bilang orang hukum tapi asbun, asal bunyi. Denny Indrayana yang berkuar-kuar di luar negeri sana. Tapi kalau boleh sekali lagi, saya mau pesan kepada seluruh pengurus di daerah, tidak usah khawatir. Yang kita hanya persoalkan adalah Dewan Pengurus Pusat, khususnya Ketua Umum yang dijadikan melalui proses yang tidak benar, rekayasa atau manipulatif. Dan anggaran dasar rumah tangga dibuat untuk menjadi kewenangan tertinggi adalah anak bapak, bukan kewenangan tertinggi melalui forum. Jadi mari, saya tahu pengurus-pengurus di daerah yang sekarang, walaupun kami menahi Anda, saya tahu ketakutan. Nggak usah takut, tidak ada kesalahan Anda, kita membesarkan Demokrat ini. Tapi kalau begini caranya, Demokrat ini akan menjadi hilang kalau proses AHY dengan kepemimpinan yang arogansi, otoriter dalam permukaan bumi Indonesia ini. Itulah yang saya tidak mau, karena membangun Demokrat ini kita sudah berkeringat dari Sabang sampai Merauke. Bukan katanya saya ada ikut di situ, ya. Dan SBY Demokrat kantornya Jalan Pemuda selama 12 tahun. SBY presiden 10 tahun di kantor itu, tapi tidak pernah memberikan apapun, membayar kantor atau kontraknya kantor. Kalau kantor sekarang, atau katanya diambil daripada uang-uang pilkada, tapi namanya bukan untuk Demokrat, tapi dibikin namanya orang lain. Itu faktanya. Kalau omongan saya ini tidak benar, tolong dibuktikan oleh AHY maupun Bapak SBY yang terhormat. Karena saya menghormati SBY, tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan perdebatan pendapat, karena Bapak memberikan contoh yang harusnya baik, tapi ternyata tidak baik, tidak sesuai dengan omongan dan perbuatan. Itu yang kami, dan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Apalagi Bapak juga sudah umur panjang, dan kita tidak ada yang tahu umur ini. Marilah kita lakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan hanya diri sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Itulah pola pemikiran hidup ini menurut saya. Saya akan pertanggungjawabkan secara terbuka apabila AHY, SBY yang terhormat. Saya harus berikan, karena SBY adalah mantan presiden, harus saya hormati. Kalau AHY itu kapan dia di Demokrat pun, harusnya dia yang harus menghormati para senior. Jangan menunjukkan arogansi-arogansi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.